Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita kembali pada mata pelajaran akidah akhlak. Pada pelajaran akidah akhlak ini, kita akan membahas pelajaran yang ketiga, yaitu tentang sikap berterima kasih dan rendah hati. Anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari tentang bab ini, diharapkan kalian bisa menerapkan sikap berterima kasih dan rendah hati serta cara membiasakannya. Yang kedua, kalian juga harus bisa menyajikan contoh sikap berterima kasih dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas tentang sikap berterima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, kita renungkan keindahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, kita hidup di tanah air Indonesia. Mata kita bisa melihat tanah yang subur dan bukit hijau yang tinggi menjulang. Bahkan hidung kita masih bisa menghirup udara segar di pagi hari. Ini semua merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberian semua ini. Orang yang berterima kasih artinya orang yang bersyukur. Jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada kita. Nah, sikap berterima kasih seperti yang sudah kalian ketahui bahwa hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, syukur artinya rasa berterima kasih atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu artinya pemberian Allah yang menyenangkan yang diberikan kepada kita. Jadi, syukur nikmat itu artinya rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan segala sesuatu yang menyenangkan. Nah, rasa syukur itu diucapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang tidak mau bersyukur itu maka disebut kufur nikmat, ya. Jadi kufur nikmat itu adalah perbuatan yang harus kita hindari karena kufur nikmat itu akan dijauhkan oleh Allah dari nikmatnya. Nah, sekarang kita amati, kita lihat tubuh yang ada yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat mata sehingga kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita diberikan nikmat kaki yang sehat, kita bisa berlari, berjalan, mau ke arah manapun kita bisa melakukan. Dan kita pun juga diberikan nikmat tangan yang sehat sehingga kita bisa menulis, kita bisa memegang, dan kita bisa membuat karya sesuatu. Dan berikutnya kita juga diberikan nikmat telinga, nikmat pendengaran sehingga kita bisa mendengar segala suara yang ada di sekitar kita. Dan kita juga diberikan nikmat oleh Allah berupa kecerdasan. Kecerdasan yang diberikan Allah kepada kita tentu harus kita syukuri. Nah, bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Tentu kita harus tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Allah. Nah, cara berterima kasih kepada Allah yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah, ya, mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, juga harus mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara berterima kasih kepada Allah yaitu menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepadanya. Dan yang keempat, kita juga harus berbagi kebahagiaan dengan sesama, ya. Kita saling memberi, ya. Apa yang diberikan oleh Allah itu adalah sebagian ada hak milik oleh orang lain, maka kita juga harus mau berbagi dengan sesama. Nah, di samping nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang berupa tubuh yang sehat, kita juga diberikan nikmat yang berupa kita masih diberikan kedua orang tua yang hebat, ya, kedua orang tua yang selalu membimbing dan mengasuh kepada kita semuanya. Nah, tentu kita harus tahu bagaimana cara berterima kasih, bersyukur kepada Allah, ya. Berterima kasih kepada kedua orang tua yaitu dengan cara kita harus menghormati dan menyayangi mereka, ya. Kemudian yang kedua, kita harus mendengar apa yang dinasihatkan oleh kedua orang tua kita. Yang ketiga, kita juga harus mentaati perintahnya, ya, selama perintah orang tua itu dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, kita juga tidak menyakiti hati kedua orang tua kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang atau anak yang soleh maupun solehah. Yang kedua adalah sikap rendah hati. Nah, ada sebuah kisah yang terkait dengan sikap rendah hati. Nah, kalian perhatikan pada gambar yang ada di samping tersebut. Nah, gambar tersebut adalah nama Fatimah. Fatimah ini adalah anak orang yang kaya. Rumahnya megah dan mobilnya bagus. Wow. Walaupun demikian, ia selalu berangkat ke madrasah dengan mengendarai sepeda seperti teman-temannya. Ya, ia berteman dengan siapapun tanpa memandang kaya dan miskin. Fatimah adalah anak yang rendah hati. Fatimah bukan anak yang sombong, ya. Nah, sikap rendah hati yang dimiliki oleh Fatimah ini sangat bermanfaat bagi kita semua, ya. Maka kita harus bisa menerapkan sikap rendah hati atau yang dikenal dengan tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana cara melaksanakan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu yang pertama, kita hendaknya tidak membanggakan diri kita. Yang kedua, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Yang ketiga, kita tidak boleh suka pamer. Yang keempat, kita mau menghormati orang lain. Dan yang kelima, harus mau mendengarkan nasihat orang lain. Dan yang terakhir, kita harus bisa melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan tanpa menyuruh orang lain. Nah, anak-anak sekalian, jadi sikap rendah hati ini berbeda dengan sikap rendah diri, ya. Kalau rendah hati itu tidak sombong, ya, tidak sombong. Kalau rendah diri itu adalah anak yang minder, ya, paham ya? Anak minder itu percaya dirinya kurang, ya, menganggap dirinya adalah orang yang rendah, itu adalah rendah diri. Tapi berbeda dengan rendah hati. Kalau rendah hati itu adalah orang yang tidak sombong. Nah, maka bagi anak yang melakukan atau memiliki sikap rendah hati ini akan mendapatkan keutamaan, ya, sesuai atau apa ya yang diajarkan oleh Islam. Yang pertama adalah
bahwa rendah hati akan memberikan jalan kita untuk menuju ke surga. Yang kedua, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita disegani dan disenangi banyak orang. Dan yang terakhir, bahwa orang yang rendah hati itu akan memiliki banyak teman. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini pelajaran kita, pelajaran akidah akhlak bab rendah hati dan sikap berterima kasih. Sekian dari Ustadz, semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.